Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam agenda kita yaitu ekspresi. Nah, kalau kemarin kita ekspresinya itu membuat tanaman yang dari bawah. Nah, nanti tanamannya udah tumbuh belum? Udah 1 minggu nih. Udah 1 minggu. Ada perubahan? Udah sama anak Pak. Udah. Ya, alhamdulillah. Nanti hasilnya dipoto ya. Ya seminggu yang lalu udah tumbuh apakah dikit segini. ya dipoto apakah ada perubahan atau tidak, nanti dikirim ke guru masing-masing. Ya. Masih sedikit. Ya, sekarang kita akan melakukan ekspresi lain. Jadi sebelum dimulai, Pak Agus ingatkan, antum harus sudah biasa disiplin belajar online. Apa disiplin belajar online? Ketika guru berbicara, antum dimatikan speakernya ya. Nanti dikasih kesempatan antum untuk berbicara. Jadi untuk saat ini Pak Agus yang ngomong, antum diam dulu. Dimatikan dulu speakernya ya. Nanti baru boleh dinyalakan. Ya, pada agenda ekspresi kali ini kita akan membuat minuman segar. Wow, mantap ya. Kayaknya habis Jumat. Apa Pak contohnya Pak? Minum segar itu pasti mantap. Es teh atau itu apa nah? Ya, jadi kita akan membuat minuman yang sangat segar. Dari membuat minuman ini ada pelajarannya sesuai yang kita pelajari sekarang di tematis, yaitu benda di sekitar kita ya. Pertama kita akan mengenal wujud benda, ya kan? Kemudian perubahan wujud benda. Di situ nanti antum harus menaksir, menghitung atau memperkirakan nanti berat. Kita sudah mempelajari berat ya. Berat benda yang antum gunakan untuk membuat minuman segar. Kemudian jumlahnya berapa, kemudian antum juga harus kerjasama dengan anggota keluarga ya. Kalau cuma ada umi antum boleh sama umi antum. Kalau cuma ada adik antum boleh sama adik antum. Ada kakak boleh, atau ada teteh dan seterusnya boleh diajak ya. Karena ini memerlukan kerjasama. Oke, lanjut. Yang pertama nih, alat dan bahan yang harus digunakan untuk membuat minuman segar yaitu pertama, kita itu yang pertama akan membuat batu es, ya. Jadi biasanya antum beli es di warung, es apa gitu yang diplastikin. Nah, sekarang kita akan belajar membuat batu es sendiri. Bahan yang perlu disiapkan yang pertama plastik, ya, plastik yang sekali pakai. Kita sudah belajar jenis-jenis plastik ya. Mana plastik yang boleh digunakan berulang, mana plastik yang hanya digunakan untuk sekali pakai. Nah, di sini udah disiapin, nanti Pak Salimi yang akan mempraktekannya ya. Bagus mempresentasikan dulu, nanti Pak Salimi yang akan mempraktekannya. Pertama plastik yang berwarna bening, perapatan ya, biasanya plastik perapatan itu untuk membuat batu es. Kemudian plastik itu nanti harus diisi air minum. Kemudian ada karet untuk mengikatnya. Kemudian ada beberapa gelas. Ada beberapa gelas untuk minumnya ketika sudah jadi. Ada sedotan, ada baskom untuk menaruh minuman segar itu ya ketika sudah jadi. Kemudian minuman segarnya boleh menggunakan teh celup bagi yang suka teh, kemudian susu boleh, kemudian nutrisari itu yang rasa jeruk yang paling enak itu kesukaan Pak Agus tuh. Kemudian kopi boleh, apalagi yang lain juga boleh ya. Kemudian ada kulkas atau freezer untuk
pembekunya. Itu alat dan bahan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu membuat es batu itu pertama siapkan plastik ukuran 1/4 atau setengah boleh, cuma mungkin lama ya, lama bekunya. Kemudian dimasukkan air matang ke dalam plastik tersebut, kemudian diikat plastik itu, kemudian masukkan ke dalam kulkas atau freezer dan tunggu sampai 3 jam ya. Itu yang perlu diperlukan. Nih, sekarang Pak Agus akan balik layarnya, nanti Pak Salimi yang akan mempraktekannya. Oke, sekarang bagus nyalain lagi speakernya. Ya, antum ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak Ada punya Pak, ada. gimana? Ada Pak. Gimana? Satu-satu. Kalau nggak punya Kalau nggak punya sedotan nggak apa-apa, berarti di Ada gelas. punya banyak es batu, Pak. Ya, Gak usah harus bikin lagi nggak apa-apa. Harus bikin. Harus antum yang bikin mempraktekannya. Kenapa? Ya. Pokoknya kita praktek Biar bikin lebih seru. dari awal. No, biar lebih seru. Kata Kirana itu ya. Jadi kalau yang udah punya di rumah harus bikin lagi. Yang sudah ada di dalam dikeluarin. Disingkirin dulu ya, digeser ya. Oke, sekarang bagus. Balik kameranya, nanti ada Pak Salimi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bikinnya Pak, es batunya Pak. Ya, pokoknya es krim Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang menjelang siang. Pada kali ini kalau kita akan mengatakan bagaimana cara membuat es batu. Sama Praktek ini adalah karet 2 Mas. berkaitan dengan pembelajaran kita ya. Praktek ini berkaitan dengan pembelajaran kita. Di antaranya adalah bagaimana yang kemarin mendapatkan pembelajarannya. Saat nggak tahu. Di antaranya benda-benda itu anak ada yang Tapi kayaknya benda cair, ya. dua. Ada yang benda padat. Kalau benda cair, ketika disimpan dia akan mengikuti tempat itu seperti ini. Tempat air maka air akan mengikuti botol. Tempat air di gelas ini, air ini akan mengikuti pagur nyimpan batu misalkan di gelas ini batu tetap pada wujudnya saja. Di antara benda-benda cair lagi sendiri sudah pasti benda cair. Kemudian kecap itu termasuk benda cair. Kemudian minyak yang ada di dapur umum termasuk benda cair. Kecap itu tergolong benda cair. Atau sampo yang ada di kamar mandi kita semuanya itu termasuk benda cair. Nah, sekarang adalah benda cair ini bisa berubah. Benda cair ini bisa berubah menjadi benda padat. Bisa menjadi benda yang keras. Ketika diapakan? Ketika diprosesnya, jadi bisa berubah. Benda cair ini bisa berubah menjadi benda padat. Dengan syarat diproses tadi, yaitu dimasukkan ke dalam freezer, dalam kulkas bagian freezer, dan nanti akan membentuk setelah beberapa jam kemudian. Baik, perhatikan semuanya.
Antum Pak Guru yakin mungkin sebetulnya pernah mengikuti bersama antum semuanya ya, Naya. Bagaimana cara membuat es? Mungkin pernah mempraktekkan kepada dari rumah antum atau dari antum yang sudah biasa membuat es. Tapi kali ini untuk lebih mendalami, untuk lebih membiasakan, akan lebih bertambah pengetahuan dan pengalaman antum. Ya, nah, di sini sudah tersedia di antara bahan-bahannya ada kantong plastik perempatan, ada perempat ya, ada air ya, di dalam gelas, ada karet, gelangnya ya, nah, air yang akan dibuat es, pastikan airnya air matang ya, Naya. Air yang sudah dimasak terlebih dahulu, air yang sudah dimatangkan. Kalau air matang pasti berbahaya buat kesehatan kita, buat orang-orang yang konsumsi itu berbahaya. Bisa-bisa sakit perut, bisa-bisa sakit yang lainnya, sakit muntaber, sakit yang dan masih banyak sakit-sakit yang lainnya. Karena air mentah pasti banyak kuman-kuman di dalamnya, pasti banyak kuman. Tapi kalau dilihat dalam mata biasa, tidak kelihatan. Tapi ketika dilihat oleh kaca pembesar atau mikroskop, akan kelihatan kuman-kuman bergentayangan di dalam air ini. Jadi pastikan sekali lagi, ketika air ini sudah dibuat es, air ini sudah air matang, ya nah. Ya, sudah dimasak terlebih dahulu. Atau zaman sekarang apa jadi dimasak juga sudah seperti di air aqua kan lewat mesin kan kuman-kumannya, ya, sudah terjamin. Pertama, keluarkan kantong plastik ini, siapkan. Ya, sekarang mereka perhatikan lebih fokus lagi. Kemudian siapkan airnya di gelas atau boleh di wadah apa saja, boleh di baskom. Ya, karena di sini adanya air ya. Siapkan. Akan pelan-pelan ya, Ya. Membuat es ini artinya sangat mudah ya, karena ya bahan-bahannya juga sangat mudah, prosesnya juga sangat mudah. Nah, setelah dimasukkan air ke dalam kantong, kemudian mulai kencangkan, disesuaikan terputar biar pas antara air dan tempatnya. Jangan sampai misalkan tempatnya sedikit tapi wadahnya besar, ya tidak sedikit tepat ya. Kalau kurang setengah, ya jadikan setengah. Nah, setelah diputar-putar, kemudian diperkuat oleh karet gelang tadi ya, untuk mengikatnya. Diikat. Antum harus bisa mengikat. Bagaimana cara mengikat yang baik? Diputar-putar seperti ini sampai yakin kencang. Kalau tidak kencang, nanti ketika disimpan di freezer, airnya akan terbuang sedikit-sedikit. Pastikan kencang mengikatnya. Gini Fitri jangan begini. Pastikan setelah kencang ini plastiknya, ya sudah kencang tuh. Iya. Airnya pun tidak keluar ya, Naya. Tidak ada tetesan air. Tadi mati. Nah, sudah luar biasa, alhamdulillah. Nah, apabila setelah seperti ini, setelah seperti ini, mungkin nanti membuatnya banyak. Boleh 3, boleh 5, boleh 5 buah seperti ini. Ya, bikin yang banyak ya buat keluarga. Iya. Karena nanti minumnya bareng keluarga. Iya. Jangan satu bikinnya. Ya, nanti setelah seperti ini,
Tadi kata Pak Gus sudah ditambahkan boleh 3, boleh 5 dan kira-kira yang dibutuhkan oleh antum sekeluarga. Ini Pak di dalam tugas bagian freezer ya, biasanya bagian paling atas tuh freezer itu, bagian yang paling dingin. Disimpan di situ, dimasukkan. Pak waktunya berapa jam? Kurang lebih waktunya 3 jam ya, Nak ya. Kalau 3 jam insya Allah sudah dipastikan menjadi es. Kurang lebih 3 jam. Kalau 3 jam insya Allah air ini sudah menjadi es secara penuh. Kalau baru 1 jam mungkin belum. Udah jadi es anak. Kalau 2 jam mungkin sudah menjadi es. Cuma masih ada ujungnya masih mencair. Tapi kalau sudah 3 jam itu insya Allah mungkin besar sudah menjadi es secara sempurna. Nah, setelah menjadi es itu menjadi benda apa? Menjadi benda padat. Padahal tadinya ini benda cair. Padahal awalnya benda cair, tapi karena dirubah diproses maka menjadi benda padat. Itu namanya perubahan wujud. Benda cair menjadi benda padat. Nah, setelah 3 jam kemudian diambil es tersebut, kemudian barulah kita pakai pada sebuah wadah. Tadi kata Pak Agus ada baskom, ada panci atau apa saja ya, Nak ya, untuk mewadahi es ini. Kemudian biasanya diketok-ketok ya, Nak ya, diketok-ketok sama wadah lagi biar hancur. Kemudian baru dikasih minuman kesukaan antum, selera masing-masing. Kata Pak Agus juga tidak ada susu boleh, ada nutrisi, ada sirup ABC atau apa saja berbagai macam merek. Tapi ya pastikan minuman-minuman yang terjamin kesehatannya ya, Nak ya. Setelah itu nanti diminum bersama keluarga, dibuat video dan nanti kirimkan videonya kepada wali kelas antum. Mungkin ada yang bertanya, Pak, boleh nggak Pak mau dikirim ke sekolah? Boleh, mau dikirim ke sekolah juga tidak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya seperti itu ya, kalau mau dikirim ke sekolah, Pak nggak banyak-banyak kirimnya, misalkan hanya 5 wadah, oh boleh diterima ya, Nak ya. Ya, Nana, itu apa teori tentang praktek bagaimana cara membuat air menjadi es. Selamat bekerja dan insya Allah selamat menikmati sebentar lagi, menikmati minuman segar. Semoga bermanfaat. Sekian dari Pak Salimi, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Gus. Pada akhirnya Pak Gus ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Pak Agus lagi. Tadi Pak Salimi sudah mempraktekkan ya. Oke, Pak Agus. Bentar. Ya, tadi Pak Salimi sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat es batu ya. Nanti sekarang antum tugasnya adalah memasukkan ke freezer, tunggu sampai jam 1, sekitar jam 1 habis sholat Jumat, kemudian antum buat ya. Jadi ya batu es yang udah jadi di kebaskomin biar bisa muat banyak, biar bisa kebagian banyak ya. Kemudian dipecah esnya atau di blender atau di apa terserah ya. Kemudian dikasih nutrisari atau nggak suka nutrisari pakai kopi atau pakai just juice atau pakai ini. Yang penting minuman antum dipastikan halal dan thayyib dan menyegarkan ya. Nah, setelah membuat itu nanti antum akan mengisi soal. Nih soalnya nih. Nah, ini ada beberapa soal. Setelah udah jadi, nanti ini silahkan isi ya. Dievaluasi oleh antum. Ada 7 pertanyaan. Ada berapa benda yang digunakan untuk membuat minuman segar? Sebutin bendanya ya. Ada 10 Pak contohnya, atau ada 15, silahkan dihitung. Kemudian kategorikan benda-benda tersebut sesuai wujudnya. Contohnya yang padat itu gelas,
kulkas, baskom. Kemudian yang cair, contohnya ya air itu sendiri atau apa. Kemudian ada enggak gas. Nah, kemudian perubahan wujudnya apa aja? Contohnya dari cair ke padat. Terus dari padat ke cair lagi karena es yang meleleh mencair. Ada enggak dari cair ke gas atau dari padat ke gas? Ada enggak kira-kira ketika membuat es batu? Kemudian kira-kira berapa berat minuman yang sudah jadi? Jadi di baskom itu dikira-kira aja ya kalau nggak ada timbangan karena kita sudah belajar alat ukur massa atau berat. Oh Pak, kira-kira ini 1 kilogram. Nah, nanti ditulis. Kemudian nomor 5, apakah antum sudah kerjasama dengan anggota keluarga dalam membuat minuman segar? Nah, kalau bisa jangan sendiri, diajak. Kalau yang punya adik, Dek, ayo kita bikin minuman segar, nutrisari contohnya kan. Atau ada sukanya susu, ayo kita bikin sendiri. Nah, yang biasanya bikin sendiri sekarang. Bersama kakaknya, kalau ada kakaknya ya. Kemudian, apakah antum sudah merasa bahwa minuman yang antum buat sudah halal dan thayyib? Nah, minuman yang antum buat sudah halal belum? Tuh. Kemudian, bagaimana perasaan antum dalam membuat minuman segar? Nah, itu ya nanti setelah mempraktekkan, silakan diisi itu. Nah, sekarang bagus kasih kesempatan antum untuk berbicara. Silakan dinyalakan speakernya. Itu maksudnya itu apa? Pak Agus, Iya, Pak. maksudnya. Tulisannya ditulis jawabannya atas sama soalnya, Pak. Ditulis soalnya dan jawabannya. Ada di grup. Kenapa harus Ada di grup, tinggal yang di copy. Yang di copy yang soalnya ya, ada di grup, di copy soalnya aja, kemudian diisi jawabannya ya. Jadi nggak perlu dipoto. Oke. Tanya soal jawaban. Nanti nggak perlu dipoto, Pak? Bagus. yang soal jawabnya nggak usah. Yang dipoto itu hasilnya. Jadi ketika antum minum bersama keluarga, nanti jam 1 udah jadi minumannya, dipoto barengan. Contohnya antum dengan adik sedang minum nutrisari, sedang minum susu, atau lebih hebat lagi komplit keluarga. Sekeluarga semuanya, abi, umi, adik, kakak ada, dipoto bareng, foto keluarga sedang menikmati hasil lagi kerja. buatan minuman segarnya ya. Nanti dipoto. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Itu ditulis semua, Pak, jawabannya. Ya, ditulis ada 7 jawaban atau 8 jawaban itu ya. Ditulisnya di WA aja. Jadi yang di copy, yang di grup itu di copy, yang soalnya saja kirim ke guru. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Mana soal itu yang tadi, Pak? Soalnya ada di grup di paling bawah. Di paling bawah ada di grup kelas yang tadi di-share pagi-pagi. Ada lagi? Pak. Ya. Ada, Pak. Pak, Ya. Pak, bikin es batunya di foto atau di video? Bikinnya yang di videoin pas membuat minumannya ya. Jadi, nanti jam 1 itu pas antum ngaduk, pas antum mecahin esnya ya, pas nuangin dari baskom ke gelas-gelasnya jadi 5 gelas sebenarnya. Itu di videoin. Ya, di videoin. Jadi kita udah nggak zoom lagi nanti. Langsung di videoin pas pembuatannya. Nanti baru dipoto hasilnya itu setelah minumnya. Ya, apa? Jaka? Keluar nggak, Pak? Boleh keluar nggak? Pak, nanti soalnya diisi
Iya, Di soalnya fotokopi, Pak. enggak, soalnya Terus di foto. Juga nggak Pak? soalnya diketik aja di WA. Soalnya diketik, tinggal dikasih jawaban itu, soalnya itu dikirim. Nggak usah dipoto ya. Maksudnya itu Pak ya Oke, sudah? itu. Cukup paham? Ya udah, kalau sudah paham, silakan yang sudah tadi dipraktekkan ini. Nih, antum buatnya jangan 1. Kalau bisa 5, buat nanti besok-besoknya lagi ya. Kalau udah silakan ini dimasukkan ke freezer atau ke kulkas. Zoom-nya kita akhiri dulu ya. Antum tinggal nunggu 2 jam atau 3 jam. Kalau sudah, Zoom-nya segitu aja dari Pak Agus. Tinggal dimasukkan, nanti praktekkan habis duhur. Oke, sekian dari Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.